Baik anak-anakku yang solih dan solihah, untuk pertemuan kali ini kita masih belajar surah At-Tin part ketiga. Adapun pertemuan kali ini kita akan belajar menulis huruf Arab sambung. Nah, selanjutnya anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita memulai untuk menulis huruf Arab sambung, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat menulis. Adapun yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah bentuk. Jadi, anak-anak sebelum memulai belajar menulis, kita harus mengetahui bentuk dari tiap huruf hijaiyah. Nah, selanjutnya adalah bunyi. Jadi, anak-anakku sebelum menulis, anak-anak harus mengetahui bunyi dari setiap huruf hijaiyah terlebih dahulu. Begitu juga kita harus memahami hukum bacaan dalam setiap susunan kata atau kalimat bahasa Arab. Dengan kita mengetahui hukum bacaan, maka kita akan lebih mudah dalam menulis susunan kata ataupun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, untuk memudahkan menghafal huruf hijaiyah, yuk kita menyanyikan seperti halnya lagu yang ada di Upin Ipin. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, shod, do, to, zo, ain, ghin, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, anak-anak bisa kan? Baik anak-anakku yang solih dan solihah, berikutnya adalah contoh dari huruf hijaiyah yang bentuknya hampir sama. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah huruf za dan ro. Nah, pada huruf za dan ro ini bentuknya hampir sama, akan tetapi pada huruf za terdapat titik satu di atas. Selanjutnya adalah huruf qaf dan fa. Pada huruf ini terdapat perbedaan, yaitu jumlah titiknya. Kalau huruf fa titiknya hanya satu, sedangkan huruf qaf titiknya ada dua. Selanjutnya adalah huruf ha dan jim. Nah, dua huruf ini juga memiliki bentuk yang sama. Nah, perbedaannya adalah pada huruf jim terdapat titik di tengah huruf. Nah, coba anak-anak tebak, selain keenam huruf tadi, apalagi huruf yang bentuknya hampir sama? Selanjutnya adalah contoh dari huruf hijaiyah yang bunyinya hampir sama. Yang pertama adalah huruf zal dan dal. Kalau huruf zal dibaca za, sedangkan huruf dal dibaca da. Za, da, za. Yang kedua adalah huruf shin dan sin. Kalau huruf shin dibaca sya, sedangkan huruf sin dibaca sa. Sya, sa. Nah, kira-kira apa lagi huruf hijaiyah yang bunyinya hampir sama? Anak-anakku yang solih dan solihah, tadi kita sudah membahas tentang huruf hijaiyah yang bentuk dan bunyinya hampir sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung. Kira-kira apa ya huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung? Coba tebak. Huruf yang pertama adalah huruf alif. Huruf yang kedua adalah huruf dal. Huruf yang ketiga adalah huruf zal. Huruf yang keempat adalah huruf ro. Huruf yang kelima adalah huruf zai. Dan huruf yang terakhir adalah huruf waw. Nah, anak-anak, itu tadi 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa menyambung huruf berikutnya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat contoh dari kalimat yang di dalamnya terdapat huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf berikutnya. Contoh yang pertama adalah dalam surah At-Tin ayat 3 yang berbunyi ahsani taqwim. Dalam kalimat tersebut terdapat dua huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung. Yang pertama adalah huruf alif dan huruf waw. Contoh selanjutnya adalah dalam kata wattini. Wattini. Anak-anak bisa menyaksikan dalam kata wattini terdapat satu huruf yang tidak dapat menyambung, yaitu huruf waw. Selanjutnya mari kita simak
dan baca bersama-sama surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya di sini ada contoh dari kosakata dalam surah At-Tin. Di sini Pak Ikhwan mengambil contoh yaitu baladun, baladun, baladun yang artinya negeri. Dalam kata baladun terdapat huruf ba fathah, lam fathah, dan dal dhammatain, sehingga disambung menjadi baladun. Contoh selanjutnya adalah kata insana, insana yang artinya manusia. Dalam kata insana terdiri dari huruf hijaiyah, alif kasroh, nun sukun, sa fathah, alif, dan nun fathah. Sehingga ketika disambung menjadi bacaan insana, insana yang artinya manusia. Nah, contoh yang terakhir adalah dalam kata kadzdzaba, kadzdzaba, kadzdzaba yang artinya berdusta. Dalam kata kadzdzaba terdiri dari huruf hijaiyah, kaf fathah, dzal tasdid dan fathah, lalu ba fathah, sehingga dibaca sambung kadzdzaba, kadzdzaba yang artinya berdusta. Nah, baik anak-anak, selanjutnya pada tugas hari ini anak-anak diharapkan untuk menyambung huruf hijaiyah yang sudah Pak Ikhwan tuliskan dalam lembar tugas. Ya. Silahkan anak-anak tulis di buku PAI atau kertas, lalu foto dan kumpulkan di web e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat belajar.